Desa Sukamalam selalu tampak begitu tenang pada siang hari. Warga desa yang sebagian besar bertani atau merawat kebun teh mereka tidak pernah terganggu dengan kehidupan luar. Namun, ketika malam tiba, ketenangan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan. Kisah tentang hantu tanpa kepala yang bersemayam di kebun teh tua bukan hanya sebuah cerita, tetapi sebuah kenyataan yang telah mencekam desa selama puluhan tahun. Hantu ini bukanlah sekadar makhluk yang muncul begitu saja. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kutukan yang tidak bisa dilepaskan, menunggu satu persatu orang yang cukup berani untuk mengusik kedamaian mereka. Ardi, yang baru saja pindah ke desa itu, merasa penasaran dengan cerita-cerita yang sering terdengar dari para penduduk desa. Pada awalnya, ia hanya menganggapnya sebagai cerita rakyat yang berlebihan. Namun, suatu malam, rasa penasarannya tidak bisa lagi dibendung. Ia memutuskan untuk pergi ke kebun teh tua, tempat yang konon merupakan sarang dari makhluk tanpa kepala itu. Bagaimana bisa orang-orang masih takut pada cerita seperti itu? Pikir Ardi saat melangkah ke kebun teh. Hujan malam itu turun deras, dan kabut tebal menyelimuti seluruh desa. Ardi menggenggam senter di tangannya, dengan langkah pasti menuju tempat yang katanya sangat berbahaya. Ketika ia mencapai batas kebun teh, suasana semakin menegangkan. Tanah yang berlumpur, pohon-pohon teh yang tinggi dan lebar, serta angin yang berhembus kencang menambah kesan menakutkan pada tempat itu. Namun Ardi tidak mundur. Ia terus melangkah, menembus kegelapan, menuju pohon besar yang konon menjadi pusat dari segala cerita mengerikan itu. Tiba di sana, ia terperangah melihat pohon itu, dengan akar-akar yang mencuat seolah-olah ingin menjerat siapapun yang mendekat. Kabut semakin tebal, dan hening mencekam. Hanya suara detakan hujan yang terdengar. Ini pasti pohon yang diceritakan, gumam Ardi, sambil menatap pohon besar itu. Ia tidak tahu bahwa di balik pohon ini, kutukan yang telah berlangsung berabad-abad sedang menunggunya. Tiba-tiba, langkah berat terdengar di belakangnya. Ardi berbalik cepat. Senter di tangannya menerangi kegelapan yang hanya sebentar sebelum redup kembali. Tidak ada apa-apa, hanya angin yang membawa suara gemerisik. Namun langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Ardi membeku. Ia tidak bisa bergerak, dan jantungnya berdegup kencang. Dari balik semak, sosok itu muncul. Sebuah tubuh yang terbungkus kain kompang camping. Tubuh yang berlumuran darah kering. Dan yang paling mengerikan, tidak ada kepala. Sosok itu bergerak dengan lambat, seolah tahu bahwa Ardi sedang menunggu untuk ketakutan. Tidak ada wajah, tidak ada mata yang bisa melihatnya. Namun, sesuatu di dalam dada Ardi merasa bahwa tubuh ini sedang mengamatinya, menilai, menginginkannya. Ardi merasa nafasnya terhenti. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seperti terikat di tanah. Sosok itu berjalan lebih dekat. Setiap langkahnya membawa suara aneh, suara berat yang mengisi ruang sekelilingnya, seperti dentingan logam di tengah hutan yang sunyi. Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di hadapannya. "Kenapa kau datang ke sini?" Suara itu berbisik, meskipun tidak ada mulut yang mengucapkannya. Suara itu datang dari dalam pikirannya, menembus ke dalam jiwanya, membuatnya merasa seperti terkekang, seperti ada kekuatan yang tak terlihat memegang erat dirinya. Ardi ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kepalanya terasa berat, dan tubuhnya seperti terhimpit oleh sesuatu yang tidak tampak. Ia mencoba bergerak, tetapi seolah-olah tubuhnya telah membeku. Sosok itu mengangkat tangan kosongnya, dan tiba-tiba, bayangan gelap menyelimuti tubuh Ardi. Cahaya hitam muncul, mengelilinginya, meremasnya dengan kekuatan tak terduga. "Sudah saatnya," suara itu berbisik lagi. Kali ini lebih dalam dan lebih jelas. "Kau yang terakhir." Ardi merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan yang begitu dalam. Seperti ditarik ke bawah tanah, masuk ke dunia yang tidak bisa dijelaskan. Semua inderanya mati rasa. Ia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, hanya merasakan kegelapan yang menghisapnya. Ardi terbangun dalam keadaan yang sangat berbeda. Matanya terbuka perlahan, namun pandangannya kabur. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terikat pada sesuatu yang keras. Saat ia menyadari bahwa ia duduk di kursi kayu yang sudah tua dan rapuh, tubuhnya merasa sangat berat, seperti ada beban besar yang menghalangi gerakannya. Ketika ia mencoba berteriak, tidak ada suara yang keluar. Keheningan di sekelilingnya hanya dipecah oleh suara hujan yang masih terus mengguyur tanah. Perlahan,
Ardi mencoba menyesuaikan pandangannya. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di hadapannya, sosok itu berdiri. Sosok yang sama, tanpa kepala, dengan tubuh yang kompang-camping. Namun kali ini, sosok itu tidak diam. Ia bergerak perlahan, seperti ada tujuan yang jelas. Di tangan kosongnya, ia memegang kepala yang terlepas. Kepala yang tidak pernah tersambung dengan tubuhnya. Kepala itu tampak dingin, kosong, tanpa ekspresi. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak, teriak Ardi dalam hati. Ia merasa tubuhnya terkekang oleh kekuatan tak terlihat. Seolah-olah ada kekuatan yang menguasainya. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa menghindar. Sudah terlalu lama kami terjebak. Suara itu berbisik. Kali ini datang dari kepala yang melayang. Kami adalah jiwa-jiwa yang tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jiwa yang terjebak oleh kutukan yang lebih kuat dari apapun. Kamu yang terakhir. Kamu yang akan menggantikan kami. Sosok tanpa kepala itu melangkah lebih dekat. Tangan kosongnya terulur, dan kepala yang terlepas itu mendekat ke wajah Ardi. Seakan mencoba untuk menyatukan diri kembali dengan tubuhnya. Ardi merasa nafasnya semakin sesak, seperti ada yang menutup saluran napasnya. Jangan, teriak Ardi dalam hati, berusaha melawan dengan segala daya. Tetapi sosok itu tidak menghiraukannya. Dengan gerakan yang perlahan, kepala itu mendekat. Saat kepala itu hampir menyentuh tubuhnya, Ardi merasakan perubahan yang mengerikan. Sebuah aliran kekuatan gelap masuk ke dalam tubuhnya, memaksa tubuhnya untuk meresapinya. Kami akan kembali, bisik suara itu, terdengar dari segala arah, dan kamu akan menjadi bagian dari kami. Ardi merasa tubuhnya mulai kehilangan kendali. Seluruh pikirannya diselimuti oleh kegelapan, sementara tubuhnya menjadi semakin berat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar menyatu dengan dirinya, sesuatu yang asing. Jiwa-jiwa itu mulai masuk ke dalam dirinya, merasukinya dengan kekuatan yang mengerikan. Seperti racun yang perlahan meresap ke dalam darahnya. Esok harinya, Desa Sukamalam kembali terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Ardi. Rumahnya kosong. Tidak ada jejak yang mengarah padanya, kecuali sebuah tali panjang yang tergeletak di lantai. Para penduduk desa mulai merasa ketakutan. Kabar tentang hilangnya Ardi dengan cepat menyebar, dan warga desa mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah di tempat itu. Pak Hadi, seorang pria tua yang sudah lama tinggal di desa, memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu cerita-cerita tentang kebun teh itu lebih baik daripada siapapun. Ia telah mendengar desas-desus tentang hantu tanpa kepala yang berkeliaran di sekitar pohon besar itu. Namun ia tidak pernah percaya pada hal-hal tersebut. Namun, malam itu, Pak Hadi merasa ada yang menariknya untuk pergi ke sana. Ia menuju kebun teh dengan langkah hati-hati, mencoba mengatasi ketakutannya. Tetapi ketika ia tiba di sana, ia merasakan sesuatu yang sangat janggal. Suasana yang begitu gelap dan sepi, tanpa suara apapun, selain suara hujan yang deras. Di bawah pohon besar yang terkenal, Pak Hadi melihat sosok Ardi. Namun, sesuatu sangat berbeda. Ardi kini berdiri tanpa kepala. Tubuhnya kaku dan tak bergerak. Matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar seolah sedang berteriak. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Pak Hadi merasa darahnya membeku. Tidak, desahnya pelan. Ardi. Pak Hadi mencoba berlari, tetapi langkahnya terhenti. Di belakangnya, sosok-sosok lain mulai muncul bayangan tanpa kepala yang bergerak dengan perlahan. Semakin banyak, semua jiwa yang terperangkap di dalam kebun teh itu. Semua yang pernah mengusik tempat ini. Mereka berdiri di sana, menunggu. Pak Hadi tidak bisa bergerak. Sesuatu yang tak terlihat menyedotnya ke dalam kegelapan. Ia tidak bisa bernapas. Sebelum ia tahu apa yang terjadi, tubuhnya terjatuh ke tanah, dan di sana, ia juga terbaring tanpa kepala. Desa Sukamalam kini menjadi tempat yang ditinggalkan. Setiap orang yang mendekati kebun teh itu akan menghilang, seolah-olah mereka terhisap oleh kegelapan yang ada di sana. Warga desa yang tersisa tahu satu hal, kebun teh itu tidak akan pernah kosong. Jiwa-jiwa yang terperangkap di sana akan terus mencari pengganti, dan mereka yang berani menginjakkan kaki di sana akan menjadi bagian dari mereka yang hilang selamanya. Kebun teh itu kini menjadi legenda yang lebih nyata daripada sebelumnya. Dan sosok-sosok tanpa kepala itu terus menunggu untuk mengutuk mereka yang tidak percaya. Sekian
Terima kasih telah mengikuti channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kalian yang mau request cerita silahkan komen di bawah. Terima kasih.